Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, amin. Aku ingin menerobos hutan ini. Ada jalan setapaknya, tetapi ternyata hanya masuk sedikit lalu buntu. Rupa-rupanya hanya tempat peristirahatan orang-orang yang sedang ingin rileks di luar rumah. Karena nyatanya kemudian buntu. Itu ada sampah-sampah di sana. Ini adalah hutan. Hutan apa sih ini? Oh, maoni kebanyakan. Kebanyakannya adalah maoni. Maoni ini buahnya atau bijinya rasanya pahit. Banyak orang percaya untuk penyembuhan atau untuk menurunkan kadar gula darah. Biji maoni. Saya punya pengalaman, suatu saat saya bertamu di suatu rumah di Umat, di gunung, dan disuguhi dengan singkong yang direbus dan sangat enak, mempur kalau orang Jawa. Mempur itu empuk dan berpasir. Jadi enak sekali. Lawannya adalah ganyong. Nah, ketika disuguhi itu kita cerita tentang penyembuhan penyakit gula, dan diantaranya adalah Bapak itu menunjukkan buah-buah atau biji-biji dari buah maoni. Dan saya pegang-pegang dan kemudian saya kupas dan kemudian saya lihat, saya jilat pahit. Kemudian ketika makan singkong tanpa sadari, singkong itu kok rasanya pahit sekali. Dan Bapak itu selalu memuji, ini enak ini Romo, ini mempur dan gurih. Coba Romo, gurih kan? Lalu saya coba, pahit sekali. Dan saya lupa bahwa sebelum itu saya pegang-pegang biji maoni. Sehingga saya berpura-pura kepada Bapak itu, ya Pak enak sekali ya, gurih mempur ya, aduh enak sekali. Padahal yang saya punya adalah rasa yang sangat pahit. Saya tidak berterus terang. Baru ketika di jalan pulang saya ingat, oh iya, lah tadi kan saya pegang-pegang buah maoni yang memang rasanya sangat pahit. Saya ingat, itu peristiwa 25 tahun yang lalu, tetapi saya ingat itu. Nah, ini adalah hutan kebanyakan pohon maoni. Maoni itu kalau besar sangat bagus teksturnya. Baik tekstur dalamnya kalau digergaji maupun sebagai pohon. Lihat, meliuk-liuk ya kan di tengah hutan. Jadi sangatlah indah, bahkan untuk dilestarikan sebagai kawasan wisata hutan. Ini sangat bagus sekali. Yang dikata Pemda Wonogiri punya ide untuk mengembangkan hutan di tengah kota ini, hutan Ketu ini sebagai kawasan wisata. Nah, di atas juga saya melihat banyak burung yang sekarang ini sedang berkicau. Anda mendengarkan? Oke, saya akan melanjutkan sepedaan saya ini ke pinggir Sungai Bengawan. Saya menyusuri jalan yang membelah di antara hutan alas Ketu ini. Sayang di beberapa tempat hutan ini sudah mulai dirambah orang dan ditanami dengan berbagai palawija, sehingga kemudian pohon-pohon besarnya menjadi jarang dan menjadi dunia pertanian. Sangat menyedihkan melihat keadaan yang seperti ini. Bahkan dulu katanya pernah diisukan hutan ini akan diubah dan disewakan atau dijual pada suatu perusahaan yang butuh lahan yang luas. Tetapi entah kenapa kemudian batal. Puji Tuhan bahwa batal. Karena bagaimanapun hutan dan
tanaman besar di dalamnya sangatlah membantu kita untuk memperoleh udara yang bersih. Dan letak hutan ini sungguh persis di pinggir kota Wonogiri. Jadi sangat bagus, andai kata bukan hanya dibiarkan lestari, tetapi dipelihara supaya sungguh bertumbuh menjadi hutan yang selayaknya disebut hutan, dan bukan hutan yang digerogoti sana sini untuk sesuatu yang lain dan untuk kepentingan person. Yuk, menyusur sepanjang 2-3 km adalah hutan, tetapi di kanan kiri langsung bisa kelihatan walaupun ditutupi semak-semak, beberapa bagian hutan sudah mulai menjadi ladang. Nih, saya masuk dari jalan, kemudian saya perlihatkan kepada Anda, itu juga jalan, saya parkirkan sepeda, dan kemudian ini langsung pintu gerbang menuju kebun apa ya ini ya, kebun nangka. Oh ya, buah nangka ini ada di tengah hutan loh. Ini kebun nangka, entah milik siapa. Mudah-mudahan andai kata ini hutan ini dikelola perhutani, kebunnya ini juga milik perhutani. Maka dengan ini kami juga menyuarakan, andai kata ini benar bukan milik perhutani, menyuarakan keprihatinan kami. Tetapi andai kata ini milik perhutani, alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa Anda, para wakil kami yang mengelola hutan kami rakyat ini, sungguh bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keberadaan tanah milik negara ini. Oke, kita lanjut. Hutan bisa menjadi laborat untuk kemajuan kehidupan. Nah, saya menemukan di hutan Ketu ini plakat begini: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Kemudian judul besar, uji klon Eucalyptus pelita. Luasnya sedikit sekali, 0,10 hektar, hanya 1000 meter berarti. Ya, tapi ini awal yang baik. Ya, syukur kalau menjadi laboratorium besar, karena ini hutan yang sangat luas. Supaya juga dimanfaatkan optimal sebagai laboratorium kemajuan, tetapi juga supaya tidak banyak dirambah. Yang paling membuat menangis itu kalau dirambah, dan itu banyak terjadi di sini. Kalau ini uji klon, saya awam, tetapi kurang lebih uji cloning, keliru apa ya? Cloning pohon eukaliptus. Nah, eukaliptus sendiri adalah pohon semacam kayu putih, kalau saya juga tidak keliru. Dan rupa-rupanya ini pohonnya tinggi sekali. Dan eukaliptus ini dipercaya oleh banyak pihak bisa untuk mengusir virus COVID. Saya sendiri sekarang pakai masker yang saya tutuli minyak eukaliptus ini. Ya, mudah-mudahan, saya senang kalau hutan-hutan sungguh-sungguh menjadi laborat dan tidak menjadikan gundul, tapi menjadikan subur, bahkan kalaupun tertata seperti ini. Ini sangat tertata pohon-pohonnya. Sip. Nah, saya menyusuri jalan setapak dengan sepeda. Masuk ke hutan yang lebih jauh dan jalannya menurun. Rasanya akan berbahaya. Saya stop saja dan saya mau jalan kaki aja atau tidak dengan rekaman. Tetapi setidaknya Anda tahu ini adalah jalan yang saya susuri hari ini. Melalui sepeda, saya memakai mountain bike. Ada 2 shock breakernya, 1, dan di sini juga ada 2. Sehingga untuk jalan-jalan yang seperti ini
cukup nyaman walaupun agak berat. Yuk kita lihat, kita susuri hutan ini sampai kemana. Jalan setapak ini turun terus. Saya khawatir nanti naiknya lalu agak kewalahan karena nyaman turun terus. Tetapi saya lihat di peta kayaknya di depan sana saya tidak tahu ada jalan yang tergambar. Nah, mungkin itu jalan yang lebih lebar karena tergambar di peta seperti ini. Tetapi ini jalan yang saya susuri ini menurun. Saya akan meneruskan sampai menemukan jalan sehingga nanti bisa keluar. Kalau sampai ke Bengawan Solo kayaknya enggak deh, ini sudah cukup sebagai pengetahuan kita dan sharing kita hari ini. Yuk kita teruskan. Semangat. Oh ya, saya tadi berpikir di jalan mungkin baik ya kalau nanti saya lewat sini lagi pakai celana panjang atau training, karena ternyata ini anu ya, tajam-tajam nih semak-semak ini. Apalagi seringkali untuk lewat dan terpotong oleh roda atau dipotongi dengan pisau sehingga kemudian ini cabangnya tajam-tajam. Besok aku pakai celana panjang aja. Wow, banyak nyamuk, dan ada tawon-tawon ini di atas. Ini hutan multikultur ya, jadi aneka pepohonan. Saya tidak bisa menyebutnya. Yang jelas ada akasia, ada itu tadi yang pohon kayu putih, lalu ada mahoni, ada sono, ini pohon sono masih kecil-kecil, dan kemudian ada banyak ocehan burung ya. Ini di sekitar saya adalah ini jalannya. Saya pelan saya pelan akan menyusur jalan ini. Wow, ada burung. Wow, burung apa itu? Waduh, asik sekali. Waduh, pergi. Oh, ada burung dekatku tadi. Burung besar. Seperti ayam. Oh, dia sudah naik. Saya lihat dari sini tetapi pasti tidak bisa terlihat dari kamera. Oke. Menarik dan menyenangkan menemukan satwa di alam liar. Wow. Yuk kita teruskan lagi. Saya akan menyusuri jalan setapak ini yang saya sendiri juga tidak tahu nanti akan sampai kemana. Tapi pasti ada batas hutan. Yuk. Saya menjadi sedikit panik nih karena semakin masuk di hutan dan kok tampaknya semakin tidak ada jalan setapaknya, semakin hilang. Wow. Kalau pulang juga sudah cukup jauh. Saya akan mencoba maju karena kalau saya melihat peta di depan sana ada lorong yang tergambar. Di samping kiri saya sebenarnya juga ada, tetapi tidak ada jalan setapaknya. Jadi saya sanksi. Depan saya ini ada sungai kecil, saya akan menyeberangi, mudah-mudahan tidak ada air. Dan sesudah itu mudah-mudahan kawasan yang lebih tertata seperti desa. Saya harap begitu. Kalau sekarang ini di sini, wow, pohon hortikultura bermacam-macam. Tapi kayaknya nggak ada pohon buah yang bisa dimakan nih. Oke, kita lanjut. Tetap sukacita dan optimis menemukan jalan. Aku tidak tahu harus kemana lagi karena ternyata kemudian hilang jejak. Walaupun di sekitar sini aku menemukan tanah yang agak lapang dan rupa-rupanya habis ditebangi nih. Ini ditebangi dengan arit, ini agak lapang. Mau dijadikan apa? Itu kayak jalan tapi bukan. Itu hanya sinar matahari yang kemudian semak-semak yang sangat tumbuh lebat. Tetapi lihatlah ini bekas potongan-potongan oleh manusia. Tetapi nggak ada di sekitar sini jalan tembus ataupun setapak, bahkan tidak ada. Yang ada hanyalah semak dan ya udah cuntel, buntu. Jadi saya mesti kembali lagi. Mungkin nanti ini sepeda lebih banyak saya tuntun karena jalan untuk kembali ke jalan yang tadi menanjak dan jalannya tidak baik. Syukur bahwa tidak ada genangan air atau hujan sehingga masih lumayan oke. Tetapi untuk dinaiki ya mudah-mudahan saya kuat
tetapi ada beberapa tanjakan yang seperti galengan, seperti pematang, yang mesti harus diangkat sepedanya. Kalau turun masih bisa, dengan main rem kita bisa turun pelan-pelan, jelek, lalu turun lagi, roda kita jelek, menyenangkan. Tetapi ini saya enjoy, walaupun juga ada agak panik sedikit dan kecewa karena tidak menemukan jalan yang lebih singkat. Yuk, terus semangat menghidupi anugerah kehidupan dari Tuhan. Amin. Tadi masuknya hutan mudah, tetapi ternyata pulangnya harus dituntun karena jalannya sangat menanjak dan harus mencari jalan setapaknya. Ada banyak suara. Saya tidak tahu suara apa ini. Ada ngik, ngik. Siapa ya, sederek langkung lah. Itu aja. Niat baik. Aduh, di kejauhan sudah ada suara mobil. Saya senang berarti sudah dekat jalan besar. Dan saya berhenti sebentar karena ada tulisan di sana di hutan itu dan saya ingin membacanya. Tulisan apa sih itu? Mudah-mudahan hal-hal yang positif tentang hutan ini. Saya baca, tapi ini karena semak-semak banyak durinya, saya hati-hati untuk melewatinya dan ternyata tidak mudah. Nah ini, aku baca. Kebun benih semai uji keturunan generasi pertama F1 Arasia Amerika liformis, tumbuhan yang berasal dari Papua New Guinea dan Australia. Rupa-rupanya ini di beberapa tempat dipakai untuk uji coba sesuatu tanaman dan itu baik. Seperti saya katakan sebagai laboratorium. Puji Tuhan lah kalau sungguh-sungguh terpelihara. Nah, saya juga senang ini banyak suara burung. Memang saya belum lihat monyet, tetapi katanya ada binatang monyet itu di hutan ini. Mudah-mudahan semua lestari ya, supaya anak cucu kita bisa menikmati keadaan yang sama dengan kita yang masih penuh dengan aneka warna satwa marganya. Ini, oke. Itu sudah ada suara truk, berarti sudah dekat jalan besar. Puji Tuhan, haleluya. Celebrating the life, haleluya. Celebrating the life, haleluya. Celebrating the life, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you, amin.